Hai millennials, ketemu lagi masih barengan sama Ditan di Sweet Talk. Dan kita lanjut lagi nih pembicaraan kita barengan sama Kifay Iskak. Masih ngomongin tentang dunia seni peran di Indonesia, kurang lebih kayak gitu ya. Iya, tapi nyebut nama gue susah ya. Iya, Kak, Kifa, iya gitu, gak terbiasa. Iya. Lafal mulut gue dari K ke V, Victor. Oke, dari pengalaman lo main film, ada yang ke Amerika segala kan? Iya. Ke New York ya? Ke New York ya. Bedanya apa? Syuting di sana sama di sini. Timnya dari sana ya? Regulasi dari Amerika itu mereka harus pakai kru lokal, tapi head of departemennya harus boleh bawa dari sini. Gitu. Jadi krunya dari sana, tapi kayak misalnya art directornya boleh dari kita bawa. Gitu. Itu biasanya dari kita berapa orang sih berangkat? Sama tim dari sana berapa orang biasanya? Kemarin tuh cuma 15 orang. Kayaknya 15 deh. Lupa sih, segituan. Terus tapi krunya banyak. Dari sana alat segala macam ya? Iya, langsung ke sana. Oh, Indonesia itu punya nggak ya apa aturan seperti itu kalau misalnya mau syuting di sini? Gak ada Pak. Belum ya? Belum ada. Ya? Mungkin aturan-aturan seperti kayak visa kerjanya mungkin ada, gitu kan. Tapi sedetail itu belum, karena kita belum terbentuk menjadi union kan, belum jadi serikat buruhnya. Jadi kalau di sana tuh udah ada. Jadi memang udah jadi jelas kan industrinya. Kenapa orang di sana mau menjadi aktor, karena udah ada duitnya, udah jelas. Gitu. Iya, ada path-nya, ada jalurnya segala macam sih, bener. Gitu. Kita masih jauh ya? Udah pernah diperjuangin Pak, tapi ya pemerintah mungkin belum terlalu mendengar. Gitu. Udah lagi dibikin, tapi slow respon aja. Gitu. Slow respon. Oke, tapi dari pengalaman lo syuting yang paling lama film apa? Apanya nih? Syutingnya paling lama nih, bisa berapa minggu sendiri? Ada 2. Waktu itu Hello Goodbye di Korea. Itu gue tahu tuh. Iya. Yang waktu itu kan? Yang waktu itu yang mana? Iya, ada. Gue casting juga. Oh ya, baik. Lo yang dapet. Agak selalu gitu, kenapa ya? Iya, itu keren kita, nggak apa-apa. Tukeran. Iya, inget gue. Itu sama ada yang belum keluar judulnya Preman. Lama? Gitu. Sebulan. Preman kenapa lama? Pandemi ya? Iya, harusnya 2020 kemarin gitu. Jadi nggak keluar. Emang dia sutradaranya pengen di bioskop gitu. Kalau yang Hello Goodbye sendiri berapa lama proses? Gue di Korea 3 mingguan. Gitu. Sini cuma 4. Oke. Sekalian nanya-nanya gitu. Jalan-jalan aja gitu. Oke. Jadi udah keluar negeri juga. Tapi kalau ngomong-ngomong tentang seorang aktor sendiri, kalau buat lo sendiri nih yang namanya seorang peran atau karakter yang harus lo mainkan itu sepenting apa sih? Maksud gue, kalau lo memerankan sebuah karakter, lo pendalamannya kayak apa nih? Bisa dibilang gue sedikit method actor lah, 80% dalam karir gue gitu. Method actor. Jadi kayak emang mendekati cara hidup, cara lifestyle si karakter itu gitu. Oke. Jadi emang kenapa? Karena gue tuh orangnya harus prepare. Kalau gue tipenya gitu. Jadi kalau nggak prepare, gue pasti jadi berantakan semuanya. Makanya method acting tuh lebih masuk ke gue. At least cara jalan atau cara suka makannya kayak apa itu gue jalanin aja gitu. Supaya nanti pas ketika udah mulai, gue udah jadi dia gitu. Berapa lama biasanya lo butuh pendalaman untuk jadi? Kalau dulu sih gue punya luxury untuk bisa proses yang panjang gitu. Sekarang nggak, sekarang tuh 2 minggu udah harus jadi. Bedanya apa dulu sama sekarang? Kalau dulu lo masih dikasih waktu sebulan, proses untuk ke reading ke syutingnya tuh masih lama. Sekarang tuh seminggu lo jadi ya, main lo harus bagus ya gitu. Aduh. Gimana caranya biar bisa dari sebulan ke 2 minggu? Akhirnya lo gimana? Triknya gimana? Gak tahu ya. Kalau bagi gue beruntung banget diajarin dulu dengan mental disiplin, komitmen yang gila-gilaan. Dibanding abis-abisan lah ibaratnya gitu. Jadinya ketika ada sesuatu yang deket proses sangat 1 hari 2 hari itu gue udah tahu caranya untuk kayak mengetahui kalau dari skrip ini karakternya mau ini udah langsung tahu gitu. Ibaratnya beda naskah lah ya. Karena udah tahu kunci-kuncinya harus apa aja gitu. Nah yang gue khawatirin adalah udah 2 minggu, seminggu, anak sekarang juga anak proses yang cepet banget. Jadi bagi mereka ya udah gini aja, actingnya gini aja gitu. Padahal sebenarnya bisa dikorek gitu.
Pendalamannya bisa lebih dalam lagi sebenarnya. Nah, cuman ya nggak tahu ya, gue nggak tahu apa yang terjadi, apa karena duit, apa karena memang buru-buru tayang, itu gue kurang paham. Jadwal ya. Jadwal. Timelinenya pendek. Tapi dari sekian banyak peran yang pernah lo perankan, yang paling susah buat lo untuk pendalamannya peran sebagai siapa nih? Sebenarnya gue bisa bilang semuanya juga bagi gue tuh berharga gitu. Susah-susah enggak gitu. Tapi ada satu, gue waktu itu namanya Bid'ah Cinta. Gue jadi teroris, yang dimana gue bener-bener day one shooting itu gue nggak ngerokok, karena kan bagi ekstremis Islam itu ngerokok adalah haram, gitu kan. Jadi gue kayak gue ambil satu itu aja kunci esensinya gitu, supaya gue gimana sih ngerasain kalau bahwa gue melihat memegang itu aja sebenarnya haram gitu. Lu pilih satu terus lu Iya. lu pegang Dan gue itu. nggak ngomong sama orang banyak. Ya ini penjelasannya gue nangkep nih. Oke. Oke, ini penjelasannya gue nangkep nih. Oke, ngerti gue. Gimana tapi gue tetap bingung sih, yang biasanya pendalaman 1 bulan ke 2 minggu tuh pasti nggak gampang lah buat lo ya. Gak gampang. Pasti nggak gampang. Oh, banget. sama Perburuan, sorry. Dari filmnya Richard Oh yang dari novelnya Pramudia Anantatur. Itu juga Karakter lo sebagai apa tuh? karakter gue sebagai Karmin yang di novelnya itu, which gue baca waktu SMA dan gue jatuh cinta banget, dan entah kenapa gue dapet, alhamdulillah gitu. Itu gue cuma 2 minggu, tapi gue satu scene itu bisa 7-12 halaman. Dan bahasanya sastra. Aduh. Hafal. Nggak mau. Udah bukan permasalahan hafal lagi sih, udah harus lo resep tuh karakternya. Jadi satu semuanya ya. Tapi ya gitu ya, memang kalau kita nggak biasa untuk kayak medan yang begitu, susah gitu. Ya seperti yang lo bilang, bisa karena biasa. Ya. Biasa karena terpaksa gitu kan. Ya, antara dua itulah Pak. Kurang lebih ya, jadinya bisa gitu kan. Tapi kalau lo boleh milih karakter peran, lo arahnya kemana nih? Protagonis, antagonis? Enggak, gue nggak mau gue bukan tipe yang mengotakan gitu. Jadi gue apa aja gue terima. Gray area ya, nggak ada yang hitam karena putih sebenarnya. gue emang selalu diajarin bahwa sebisa mungkin lo jadi bunglon, kok jadi aktor bisa adaptasi sana sini gitu. Karena kebetulan di 2019 itu lagi banyak gue dapat komedi. Hah? Kapan? 2019. 2019. Oh, sebelum pandemi. Iya, sebelum pandemi gitu. Ada 3 film lah gue kayak komedi gitu, dan ternyata tuh fun bagi gue gitu. Gue suka gitu. Sebelumnya gue serius ya udah, aduh kayak terlalu serius kadang-kadang. Jadi gue seneng aja dapet yang komedi gitu. Tapi bedanya apa? Lebih ringan aja kalau yang juga komedi tuh, sama. Justru komedi tuh susah loh, jangan salah, karena itu 1 taste, 2 timing. Lo harus tahu tempo, lo harus tahu punchline yang bagus yang mana untuk lo lempar. Iya, lo harus timing. tahu momen di mana lo jayus atau enggak gitu. Dan harus tahu kapan ngelemparnya gitu kan. Iya, gitu-gitu. Walaupun itu situasi komedi gitu. Tantangan baru nih ibaratnya. Gak gampang jadi komedian tau. Iya emang. Gak gampang. Apalagi sekarang ada stand up juga. Aduh. Makanya. Tapi anyway, gue gara-gara pandemi, gue akhirnya langganan tuh salah satu OTT. Gue langganan, gue gak pernah langganan sebelumnya. Buat lo sendiri ngelihat OTT ini yang sekarang banyak banget di Indonesia, lo bisa nonton karya yang dulu dibuat untuk layar bioskop besar, bisa kita saksikan di tangan, di handphone, atau di layar monitor komputer. Menurut lo sendiri gimana dengan adanya OTT? Dengan pemikiran bahwa ini karya nih dibikin buat layar bioskop sebenarnya nih. Tetap nomor 1 bagi gue, bioskop adalah nomor 1. Tetap ya? Tetap gak bisa. Tetap cinta ya? Tetap cinta gitu. Karena menurut gue tuh gak akan mati, kecuali memang ada si virus corona ini gitu kan. Cuman gue orangnya tipe yang memang sudah harus diajarin bahwa kita harus fleksibel, kita harus cepat adaptasi. Jadi sesuatu hal yang baru, sesuatu hal yang memang meminta kita untuk terus adaptasi, berkembang gitu, itu harus kita ikutin, kita harus ikut aliran gitu. Mengalir gitu, bukan aliran, maaf. Gitu. Jadi kayak bagi gue nggak suka lihat di OTT gini. Gue pasti pakai kabel HDMI dari laptop ke TV gitu kan. Iya, gue juga. Setidaknya ada gambaran besar, atau nggak laptop paling kecil. Kalau handphone gue masih belum terlalu biasa, kecuali seri-series yang nggak perlu mikir. Nah itu
kayak gitu. Itu sebagai ini ya, sebagai pengguna OTT-nya ya. Tapi kalau karya lo masuk ya udah lah ya. Ya ada Pak, jadi Ada. ya udah. Iya kan? Ya nggak apa-apa juga. Gak apa-apa juga, gak apa-apa. Ini lo ngomong tentang bioskop, kapan terakhir nonton bioskop? Oh iya, kapan ya? Kapan Oh enggak, gitu? gue masih 2020 awal. Gua masih Januari, nonton. Februari lo Iya, masih nonton? Masih nonton gue. Jadi gak terlalu lama-lama banget lah. Ingat nggak film apa terakhir lo tonton? Lupa. Filmnya udah nggak inget ya? Udah gak inget, kayaknya gak terlalu hits deh. Apa ya waktu itu? Lupa deh. Jadi kapan mau nonton bioskop lagi? Gue sebenarnya pengen aja sih. Sekarang sepi loh. Sepi, tapi Sepi. karena dibilang ditakut-takutin ya, Iya, begitulah. makin kecil, jadi gue kayak concern aja gitu. Tadinya cuek-cuek aja sih, ya udah gitu. Tapi selama pandemi nggak pernah nonton kan? Nggak pernah. Nggak, oke. Iya, soalnya beda-beda sih. Ada di beberapa negara yang bioskop nggak pernah tutup juga. Oh gitu. Di Korea kalau nggak salah tuh nggak pernah tutup. Iya. Jadi beda-beda pengertiannya antar negara. Oke, 2021 rencananya planning lo apa nih dalam menghadapi pandemi? Biasanya kan gue nanya apa planning ke depan di akhir tahun ini, di awal tahun nih lagi pandemi. Sebenarnya dengan adanya gue Cinema Ryanka ini di bawah naungan Ryanka Creative House gitu, gue memang lagi nggak tahu kenapa semenjak 2020 tuh gue banyak menemukan kayak gue yang nggak pernah gue tahu seperti sebelumnya gitu. Jadi 2021 bagi gue adalah tahun yang dimana gue pengen coba a new skill. Salah satunya nge-host, gue nge-host lagi gitu kan. Oh ya? Iya. Keren pak. Siapa tahu kita bisa kerja bareng Bisa, Pak. bisa. Terus. Jadi itu salah satu yang pengen gue balikin dulu kan gue sempet gitu dari radio dari segala. Nah sekarang gue ngedirect, gue keprodusin series gue gitu-gitu sih. Jadi ini gue lagi fun, gue lagi seneng banget nih. Oh ini bisa gue kulik-kulik. Oh ternyata rasa jadi produser itu seperti ini. Oh rasa yang ngedirect itu seperti ini gitu. Jadi bagi gue, mumpung gue belum terlalu tua gitu kan, gue nggak mau belum. Cuma maksud gue nggak mau ada kata terlambat aja gitu. Gue nggak mau melewatkan waktu tuh hanya dengan santai-santai, tim dugong, rebahan gitu kan. Nggak mau buang waktu lah ya. Nggak mau buang waktu ibaratnya gitu. Dan ini di bawah Ryanka. Di bawah Ryanka. Under Ryanka. Ya. Ini kok seru banget sih. Gue pikir tuh cuman kelas acting doang Ryanka. Ini buat millennials yang tertarik. Ini sebenarnya di Ryanka ada apa aja? Selain kelas acting ada kelas apa lagi? Gue lagi mau bikin untuk kelas acting untuk di atas panggung, khusus di atas panggung, dan nanti ada gerakan dari metodenya Suzuki, Apa ada itu? dari Jepang Ada ya? gitu. Dia salah satu dulu muridnya, temen gue berguru di sana, pentas juga di sini gitu. Kita mau coba workshopin untuk gerakan-gerakan supaya latihan tubuh tuh lebih luas gitu untuk para aktoran gitu sih. Itu masih itu dulu. Gitu. Oh, ada kelas lain berarti ya. Iya. Iya tuh, tapi gue ingat waktu dulu sempat dapat pelatihan teater waktu itu ada sitkom Pak, stripping. Itu ada satu momen di mana gue berlatih, gue duduk di kursi terus badan gue harus bisa muter ke bawah kursi dan segala macem. Oh. Iya latihan badan yang lo bilang tadi kurang lebih seperti itu kan, supaya badannya bisa lebih luas. Nggak tahu, dulu sih bisa, nggak tahu kalau sekarang. Ya itu perlu diasah terus ya emang. Iya. Saya pun yang masih begitu juga suka keplitek kadang-kadang. Iya kan, dan ada ini juga apa? Jadi kemarin ada pengalaman on cam TVC dan yang diambil sebenarnya cuman pinggang ke bawah, kaki sebenarnya, sepatu dari pinggang ke bawah ke sepatu. Mungkin karena saya nggak pernah melatih kaki saya untuk acting ya. Jadi diulang terus. Oh, I see. Gitu. Iya. Karena orang kiranya selalu di sini. Iya, itu dia. Sebenarnya gimana sih? Ada nggak sih metode gitu untuk ngelatih seluruh tubuh? Ada lewat gerak, lewat nari. Oke. Jadi gue selalu dalam pelajaran gue itu, Oke. which selain di Ryanka itu gue juga punya bareng sama Paula Gusta kan di bengkel acting Kuma gitu. Gue selalu kayak dipecahin dulu nih anak-anaknya. Kayak gue pengen tahu limit mereka sampai mana gitu. Dengan gerakan. Jadi gue kasih lagu instrumental atau apapun itu gitu, gue suruh lu gerak deh, lu sekreatif mungkin, lu seimajinatif mungkin untuk membuat gerakan itu, tapi lewat rasa. Ada yang cuma kepala doang karena mereka nggak tahu apa yang digerakin gitu. Makanya kenapa penting banget seluruh tubuh itu, karena ketika lagi lu syuting, misalnya di shot close up tangan gitu, tapi dia lagi menunggu orang, dia lagi megang kopi diputer-puterin. Kalau lu nggak pakai rasa, lu cuma puter-puterin doang. Okay.
Karena lo kalau lagi bengong nih nungguin orang bete pasti Iya. lo kerasa dong. Aksi reaksinya ya. Tangan lo pasti cepet gitu kan, ini lama banget gitu kan. Nah itu tuh kelihatan gitu. Dari cara berlatih satu tubuh dengan menari itu ya. Bisa. Ini kan kalau jadi aktor, jadi aktris itu kan nggak ada juga yang metode otodidak. Ada lah yang belajar sendiri, banyak pengalaman akhirnya bisa. Perlu banget nggak sih yang namanya kelas acting itu sebenarnya? Atau otodidak aja? Tergantung dia kebutuhannya apa. Kalau dia merasa udah bisa terus ya nggak apa-apa. Tapi kalau gue banyak kok punya temen yang lahir di jalanan lah tanda kutip gitu. Tapi mereka sadar betul mereka butuh akademis untuk menata. Karena orang yang lahir di jalanan, otodidak lah kita sebut gitu, itu tuh mereka tidak terstruktur, mereka liar, bakatnya itu memang udah bakat di situ. Tapi kan kadang-kadang kita butuh struktur untuk mengetahui ini step-stepnya seperti apa, atau setidaknya untuk nge-refresh diri aja, gitu. Banyak kok pemenang-pemenang Oscar aja juga suka ikut basic acting lagi seperti apa. Ambil kelas dasar lagi ya. Karena gue pernah dilatih sama pelatihnya Marion Cotillard yang di La Vie en Rose kemarin menang Oscar. Dia datang ke sini dan gue kira dia akan ngajarin sesuatu yang advance gitu. Enggak loh, bener-bener ngajarinnya basic itu basic gila-gilaan basic gitu. Tapi pas gue jalanin, iya juga ya, gue udah lama nih nggak in touch sama akarnya. Jadi sebenarnya semua tuh permasalahan akar Ini menarik sih nih. gitu. Menarik sih nih. Kalau kita lupa sama akarnya, ke atasnya udah nggak, surface-nya tuh goyang gitu. Wah, ini pelajaran banget buat gue juga untuk melatih seluruh tubuh gue, bukan cuman wajah gue aja. Oke, kita bakal balik lagi. Abis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi buat millennials. Jangan kemana-mana. Anda masih menyaksikan Sweet Talk di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia.